Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinela Aziza dari S1 Keperawatan Universitas Aisyah Nusa Lampung, dan nomor pokok mahasiswa saya 200101013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dari telinga guna memenuhi tugas dari Ibu Anggi. Oke, kita langsung saja ya. Di sini ada anatomi telinga. Apa sih fungsi dari telinga itu? Telinga sebagai pengatur keseimbangan. Terdapat struktur khusus pada organ telinga yang berfungsi mengatur dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, organ ini berhubungan dengan saraf otak yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan untuk mendengar. Telinga sebagai indera pendengaran itu berfungsi nih sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran yang akan saya jelaskan nanti ya. Nah, perlu diketahui nih bahwasanya telinga itu terdapat 3 bagian. Ada bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar ini berfungsi untuk penangkap getaran suara atau penangkap rangsangan suara. Kemudian telinga bagian tengah itu berfungsi penghantar rangsang, dan telinga bagian dalam itu mengandung organ pendengaran ya, di bagian koklear dan juga kesetimbangan atau bagian vestibular yang berfungsi untuk penerima rangsangan. Seperti itu. Ini ada bagian-bagiannya, ada yang bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Oke, langsung kita membahas mengenai telinga bagian luar. Di sini ada yang namanya auricula. Iya, auricula ini mempunyai kerangka tulang rawan elastis yang tertutup dengan si kulit ya. Nah, untuk memahami anatomi itu kalian jangan belajar struktur itu dari keseluruhan, pasti nanti bakalan bingung. Kita coba lihat dulu nih dari bagian-bagian sederhana. Nah, di sini rina auricula ya, pada bagian lateralnya itu terdapat struktur yang melengkung ke dalam. Struktur yang melengkung ke dalam itu disebut juga dengan yang namanya helix ya, disebut juga dengan helix. Nah, pada bagian medialnya nih ada bagian yang menonjol juga nih. Nah, tonjolan itu disebut dengan yang namanya tragus. Di samping pada tragus ada tonjolan lagi. Di sini namanya nih ya, namanya tuh kan tonjolan juga ya. Itu namanya antitragus. Kemudian di antara tragus dan antitragus ini terdapat cekungan. Cekungan ini disebut dengan incisura intertragica. Nah, di bawah antitragus kan terdapat daerah pada vena auricula yang tidak disusun oleh tragicago yang disebut dengan lobus auricula. Dengan lobus. Nah, ini ya bagian itu kan yang biasanya dipasang anting ya. Nah, sudah kan itu bagian-bagian tepinya, jadi mudah gitu paham. Pada bagian tengah ini ada bagian tengah disebut dengan cavitas conchae. Cavitas concha. Kemudian lawan dari helix, di sini ada yang namanya juga antihelix. Pada pertengahan cavitas concha sama jadi seolah-olah tuh antihelix ini membagi cavitas concha menjadi dua. Bagian atasnya disebut dengan scapa ya, di bagian atasnya disebut dengan scapa, dan bagian bawahnya akan membentuk concha auricula dan juga simba concha ya, simba concha. Nah, pada simba concha dengan concha auricula itu kan dia terpisah nih oleh adanya helix yang masuk ke dalam. Hal itu disebut dengan crus helix. Ya, crus helix. Nah, tuh. Kemudian pada bagian anti helix itu ada bagian ujungnya kan ya, seakan-akan membentuk seperti dua kaki ya. Seperti ini ya. Ya, dua kaki gitu deh. Nah, pada bagian kaki ini membentuk seperti segitiga. Segitiga ini disebut dengan fossa triangularis. Nah, fossa itu ya. Pada bagian itu fossa triangularis ya, karena dia bentuknya seperti segitiga. Lalu masing-masing kakinya disebut dengan crura antihelix. Gitu. Disebut dengan crura antihelix. Oke, kita masuk nih ke bagian telinga yang selanjutnya. Ini telinga bagian luar ya, masih telinga bagian luar. Ini ada yang bagian kedua, itu kanal auditori luar atau meatus acousticus externus. Dibentuk oleh tulang rawan elastis nih pada 1/3 luar dan juga tulang keras
ya, atau extemporal pada 2/3 dalam. Kemudian dilapisi juga nih sama kulit, terus rambut, kelenjar sebaceae, kelenjar ceruminosa, kelenjar ceruminosa atau modifikasi kelenjar keringat ya, cerumen yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, liang telinga itu berbentuk huruf S dengan tulang rawan pada sepertiga bagian luar, sedangkan 2/3 bagian dalam rangkanya itu terdiri dari tulang dan panjangnya kira-kira 2,5 sampai 3 cm lah ya, dimulai dari dasar konka auricula sampai pada membran timpani dan menjadi pars cartilagenes dan pars acea. Pars cartilagenes ini merupakan terusan kerangka auricula yang ke arah medikal diteruskan pada pars acea. Nah, kemudian nih dasarnya lebih panjang dari atapnya dan dinding anterius lebih panjang dari dorsal. Kulitnya merupakan kelanjutan dari kulit aurikular dan di bawah kulitnya terdapat banyak kelenjar cerumenosa. Persarafan ya. Kemudian ini kan ada bagian-bagiannya ya, bisa dilihat. Ini gambarnya. Nih. Ya, bisa dilihat. Nah, kemudian telinga luar, masih telinga luar juga ya. Di sini ada kulit tipis, rambut, dan kelenjar sebagai struktur khusus. Glandula ceruminous yang merupakan modifikasi dari kelenjar keringat apocrine yang menghasilkan airwax itu memiliki ukuran yang lebih besar dari kelenjar ekri. Sel sekret terdiri dari sel kuboid dan mengandung granul pigmen coklat dan vakuola lemak dan dikelilingi nih oleh sel myopitel. Terdapat sel epitelium atau ectoderm yang terletak dalam membran basal tetapi berdiferensiasi nih menjadi sel kontraktil pelindung. Ductus glandula cerumen memiliki lumen yang besar dan dikelilingi oleh lapisan epitel squamosa berlapis gepeng yang sangat tipis. Ya, kanal meatus externus ya. Tuh. Kemudian ini kelenjarnya ya, ini ada kelenjar sebaceae, ada pori-pori keringat dan juga kelenjar ekrin. Nah, pada telinga luar ini juga terdapat yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Selaput tipis yang semi-transparan terletak serong pada ujung medial meatus acousticus externus yang dipisahkan telinga luar dan tengah. Selaput ini mengarah ke bawah, muka dan lateral. Sisi lateralnya dilapisi epidermis lanjutan meatus acousticus, sisi medialnya di sebelah dalam dilapisi mukosa seperti telinga tengah. Kemudian lapisan tengahnya selaput ini berupa jaringan ikat melekat pada lengan meatus acousticus dan berpancar ke tepi. Nah, daerah tepi dijumpai benang rambut sirkular. Bagian pinggir ini menebal dan membentuk cincin fibrocartilago. Nah, cincin ini membuat parit atau sulcus tympanicus pada pars tympanica os temporalis dan melekat selaput pada bagian tulang tersebut. Kedua ujung parit ini ada dua lipatan berbentuk pita, yakni plica malleolaris anterior dan juga posterior ya, melintasi membran timpani menuju procesus lateralis. Sebelah kranial struktur membran timpani melemah disebut dengan pars flaccida dan juga bagian teregang disebut pars tensa. Nah, ini di sini bisa dilihat pada membran timpani, sisi kanan adalah dari lateral ya. Di sini ada annulus fibrocartilagineus, pars tensa tadi ya, bagian yang teregang. Kemudian ada pars flaccida dan ada yang lain sebagainya. Nih, ya untuk lebih jelasnya seperti ini kurang This is the tympanic membrane. It separates the external meatus from the middle ear or tympanic cavity. The tympanic membrane is so thin that it's partly transparent. Baik, itu tadi kan sudah membran tympanica ya. Kemudian dekat pars flaccida ini ada yang namanya canaliculus posterior dan canaliculus anterius chordae tympani serta fissura petrotympanica ya. Fissura petrotympanica ini merupakan celah di sebelah atas dan depan sulcus tympanicus ya. Fissura berisi procesus anterior malleus dan ligamen. Anterior malleus dilintasi oleh anterior tympanica anterior, cabangnya itu maxillaris interna untuk mencapai vakum timpani. Nah, membran timpani itu diregangkan oleh tensor timpani yang ada di dalam telinga tengah. Dengan otoskop, membran timpani dapat tampak nih seperti cakram cekung berwarna abu-abu mutiara. Bagian besar tampak sebuah kuning kemerahan seperti gambaran perlekatan lengan malleus ya. Pusat cekungan dikenal sebagai umbo ya. Umbo. Membran timpani jika disinari pada otoskop tampak pantulan berupa kerucut cahaya. Bintik putih sebelah kranial terhadap umbo dekat atap
Meatus acousticus externus ini menggambarkan progressus lateralis malea, tampak juga plica malleolaris anterior dan posterior serta pars flaccida. Crus longum incudis terlihat sebagai alur yang terlihat di sebelah posterior dan sejajar atas lengan malleus. Ini membran tympanica sisi kanan skema kuadran. Bisa dilihat ya. Ini pars flaccida, ini manubrium malei, umbo membran tympanica, terus kerucut cahayanya ya. Nah, kita lanjut ke telinga bagian tengah. Terletak dalam pars petrosa ostemporalis, dilapisi dengan mukosa, berhubungan dengan nasoparing lewat tuba auditiva, berasal dari kantung paring pertama. Ya, ini ada bagian-bagiannya. Di sini ada telinga luar. Nah, ada daun telinga, spiralobus, dan lain sebagainya. Masuk ke Oke, kita masuk ke telinga tengah ya, terletak pada pars petrosa ostemporalis, dilapisi dengan mukosa, terus berhubungan dengan nasoparing lewat tuba auditiva, berasal dari kantung paring pertama. Nih, bisa dilihat ya, setelah melihat tuba auditoria, sekarang kembali ke kavitas timpani. Dalamnya akan melihat 3 tulang kecil tuh. Osicula auditoria membawa getaran suara dari membran timpanika ke telinga bagian dalam ya. Bisa dicermati, sejauh ini hanya memiliki gambaran dari bagian bawah kavitas timpani ya. Nah, untuk melihat seluruh kavitas timpani dengan menghilangkan tulang yang terletak di atas dan di belakang meatus acousticus externus nih. Hilangkan ya sekarang. Nah, jika melihat dari bawah, bisa nih melihat sepenuhnya dari kavitas timpani. Dengan osicula auditoria digambar kelihatan sedikit rumit kan ya, menghilangkan itu bersama dengan tulang. Di sini ya, dan juga situ untuk memberikan pandangan jelas pada dinding medial dari dua bukaan dinding medial mengarah ke telinga bagian dalam, mengarah langsung ke vestibula dari telinga bagian dalam. Nah, fenestra cochlea terlihat dari situ ya, tertutup oleh membran yang tidak aktif menghadap ke skala timpani dari cochlea. Tonjolan ini promontorium dibentuk oleh pergantian basal cochlea. Nah, facial berjalan di sini di canalis facialis tepat di bawah itu ya. Di depan seperti yang terlihat kavitas timpani menyambung dengan tuba auditoria. Itu tuba auditoria. Sambil bagian sini yang bersambung dengan kumpulan ruang berisi udara. Cellulae mastoid yang akan terlihat dalam Spanish. Kemudian inilah kavitas tuh. Kavitas timpani di tengkorak ini telah dibuat sebuah lubang di bagian atas untuk mengekspos nih ya. Untuk mengekspos berikut itu adalah kavitas timpani melalui situ. Tidak memiliki jalan keluar secara kolektif, merupakan bagian buntu. Jadi itulah bagian-bagian dari telinga tengah. Di sini banyak sekali ya. Memang nih agak sedikit rumit karena pada telinga bagian ini terdapat 3 bagian. Ada epitimpani, ada mesotimpani, ada hipotimpanicum. Nah, kita masuk ke epitimpanicum nih. Bagian ini terletak di atas batas membran timpani dan ke atas belakang melalui editus satrum berhubungan dengan antrum tympanicum, dan yang akhirnya ini berhubungan ke arah belakang dengan cellulae mastoidea. Dalam epitimpanicum ini terletak sebagian besar osiculi auditivae atau tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini sebagian besar terletak dalam epitimpanicum. Telinga tengah adalah area sempit, rongga berisi udara pada tulang temporal. Telinga bagian tengah membentang oleh rantai dari 3 tulang, yaitu kecil malleus atau martil, incus atau anvil atau tulang landasan, dan juga stapes ya, sanggurdi. Nih, epitimpanicum dilalui 3 tulang ossikel nih. Di sini pada epitimpanicum itu ada yang namanya malleus, incus, dan juga stapes. Ini stapes, ini incus, malleus. Bisa Anda lihat ya. Kemudian kita masuk ke mesotimpanicum. Bagian ini terletak antara batas atas dan batas bawah membran timpani. Jadi tepat medial dari membran timpani. Di sini terdapat bagian kecil
ya, aciculi auditivae dan berjalan korda timpani serta tendon ya. Ini dia. Kemudian hipotimpanicum. Bagian ini terletak di atas bawah membran timpani dan berhubungan dengan nasofaring dari tuba laryngotimpanica. Hubungan ini penting karena dengan ini tekanan sebelah luar dan dalam membran timpani itu sama, sehingga perubahan-perubahan pada membran timpani benar-benar disebabkan karena gelombang suara atau getaran suara, bukan karena perbedaan tekanan di luar dan di dalam. Ya, bisa dilihat ini ada bagian-bagiannya yang sangat banyak sekali ya. Dilalui 3 tulang osikel kayak ada malleus atau palu terkait ke membran timpani. Kalau stapes, dia melekat ke oval window, incus atau landasan nih. Di antaranya malleus dan incus tergantung pada ligamen-ligamen tipis atap. Malleus, incus, dan stapes itu berfungsi mentransmisikan vibrasi suara. Nah, telinga dalam merupakan suatu rongga yang disebut labirin berdinding tulang atau mazi, yang dilapisi oleh membran yang disebut membran labirin. Nah, perilymph adalah cairan yang terdapat di antara tulang dan membran. Dan endolymph adalah cairan yang terdapat di dalam struktur membran di dalam telinga dalam ya. Struktur-struktur tersebut adalah koklea yang terkait erat dengan pendengaran dan utriculus, sacculus, dan canalis semicircularis yang semuanya berfungsi untuk mempertahankan keequilibrium. Nah, berlokasi di dalam pars petrosum dari os temporal, mengandung 2 sistem kanal atau ruang, kayak labirin osseus atau labirin tulang, dan juga labirin membranosa atau labirin membranosa. Itu telinga bagian dalamnya. Itulah tadi anatomi dari telinga yang kurang lebih begitu penjelasannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.